Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Jailani, mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Penelitian PAUD, saya akan mempresentasikan rencana penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Peran Orang Tua dalam Memenuhi Sarapan Anak dengan Menu yang Seimbang di TK Alfiah. Baik, untuk latar belakang penelitian, pada dasarnya, pertumbuhan anak usia dini sangat pesat. Tentunya setiap orang tua ingin anak-anaknya hidup sehat. Untuk bisa mendapatkan hal tersebut, tentunya perlu diimbangi dengan makanan yang sehat dan bergizi. Gizi pada anak sangat diperlukan untuk pertumbuhan, kecerdasan, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Makan pagi bagi anak usia sekolah sangatlah penting, karena waktu sekolah adalah waktu yang penuh aktivitas yang membutuhkan energi yang cukup besar. Aktivitas makan pagi ini harus dibiasakan pada anak, karena anak memerlukan asupan makanan yang seimbang untuk tumbuh kembangnya. Meskipun anak sulit dibiasakan makan pagi, maka dari itu peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Anak di usia prasekolah didapatkan banyak permasalahan kesehatan yang sangat menentukan kualitas anak di kemudian hari, meliputi kesehatan umum, gangguan perkembangan, gangguan perilaku, dan gangguan belajar. Tumbuh kembangnya anak usia prasekolah yang optimal tergantung nutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta seimbang. Pendidikan dan kesehatan merupakan hal penting bagi anak usia dini, baik pertumbuhan maupun perkembangannya. Anak usia dini yang mendapatkan pola pengasuhan, asupan makanan yang bergizi dan seimbang yang cukup, lingkungan yang sehat, serta mendapatkan stimulasi tumbuh kembang yang sehat dengan dukungan dan peran orang tua yang sangat penting. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui upaya orang tua dalam mempersiapkan sarapan pagi anak dengan menu yang seimbang sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian, mendeskripsikan kebiasaan makan pagi anak di TK Alfiah. Kemudian, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi orang tua saat menyiapkan sarapan pagi untuk anak dengan menu yang seimbang. Dan untuk memberikan pemahaman tentang menu yang seimbang bagi anak. Untuk masalah yang dihadapi, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua akan pentingnya sarapan pagi bagi anak yang akan berpengaruh pada aktivitas anak di sekolah. Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan untuk menggali kendala dan upaya orang tua dalam memenuhi sarapan pagi anak dengan menu yang seimbang. Untuk 3 alasan penting dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi lembaga ada masukan-masukan yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan akan manfaat sarapan pagi anak dengan menu yang seimbang. Bagi orang tua, ada kesadaran bahwa manfaat sarapan pagi dengan menu yang seimbang, orang tua akan lebih tenang tentang aktivitas belajar anak di sekolah karena asupan makan pagi sudah terpenuhi dengan menu atau gizi yang seimbang. Dan bagi anak akan merasakan pembiasaan sarapan dengan menu seimbang dari orang tua. Untuk kajian pustaka, menurut Hasbuloh 2011 dalam halaman 39, peran orang tua adalah sentra pendidik utama anak usia dini dalam masa Golden Age, penanggung jawab memenuhi kebutuhan anak dan pengasuhan dengan tingkat kedekatan hubungan emosional paling erat. Menurut Gizinet 2009 halaman 5, sarapan pagi termasuk dalam 10 pedoman umum gizi seimbang, yaitu makanan yang dimakan pada pagi hari sebelum beraktivitas yang terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk atau makanan kudapan. Sedangkan menurut Homsan A 2004 halaman 103, sarapan pagi berupa makanan atau minuman yang memberikan energi dan zat gizi lain yang dikonsumsi pada waktu pagi hari dan bisa dilakukan antara pukul 6 sampai 8 pagi. Menurut Laili Amelia 2014 menjelaskan bahwa menu yang seimbang adalah susunan hidangan beberapa macam makanan yang mengandung energi zat gizi dengan kualitas yang baik dalam jumlah cukup. Untuk metode penelitian, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiono 2013
mengemukakan bahwa penelitian metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus interaktif. Karena penelitian ini mendeskripsikan konteks dari studi, mengilustrasikan pandangan yang berbeda dari fenomena dan secara berkelanjutan merevisi pertanyaan berdasarkan pengalaman di lapangan. Partisipan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka subjek penelitian ini dikhususkan pada orang tua yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak, yang orang tuanya kurang memahami akan pentingnya sarapan pagi dengan menu yang seimbang. Jumlah partisipan penelitian ditentukan sebanyak 3 orang. Jumlah tersebut menurut peneliti sudah sesuai dengan pendapat Lucas dalam Creswell 1998 yang merekomendasikan penelitian fenomenologi menggunakan 3-10 partisipan. Penemuan partisipan juga menggunakan teknik snowball yang menurut Patton 1990 dilakukan dengan cara bertanya dengan jumlah orang mengenai orang lain yang dianggap memenuhi kriteria sebagai partisipan penelitian. Dari beberapa orang yang ditanya, diambil nama yang paling disebutkan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah penelitian itu sendiri. Penelitian menjadi human instrumen penelitian itu sendiri yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai sumber daya, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Penelitian sebagai instrumen perlu divalidasi seberapa jauh kesiapannya dalam melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Menurut Sugiono 2010, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Semua fenomena tersebut disebut variabel penelitian. Baik, di sini variabelnya yaitu peran orang tua. Subvariabelnya sebagai pendidik dan sebagai fasilitator. Indikatornya sebagai pendidik yaitu yang pertama orang tua sebagai panutan anak. Selanjutnya orang tua sebagai motivator anak. Selanjutnya orang tua sebagai cerminan utama anak dan memberikan contoh yang baik pada anak. Untuk sebagai fasilitator, indikatornya yaitu memenuhi kebutuhan anak dengan baik, salah satunya dengan memberikan asupan makanan sehat dengan baik sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani bagi anak. Selanjutnya memberikan pengasuhan yang tepat bagi anak. Tekniknya yaitu menggunakan teknik parenting. Respondennya yaitu orang tua siswa. Jenis instrumennya yaitu wawancara dan observasi. Untuk kesimpulan sementara yang diharapkan yaitu dengan melakukan penelitian ini diharapkan setiap orang tua yang mempunyai anak yang bersekolah hendaknya memperhatikan sarapan pagi anak dengan menu yang seimbang, yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna memelihara dan memperbaiki sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Dan dengan kebiasaan sarapan pagi, mudah-mudahan anak tidak terlalu banyak jajan dan makan makanan yang sembarangan di luar. Dengan penelitian ini diharapkan juga agar orang tua lebih memahami tentang menu yang seimbang, fungsi dan manfaatnya bagi perkembangan anak. Nah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf karena masih banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.